Salam pembelajar. Bertemu lagi dengan saya, Bambang Cahyadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kita sudah mengikuti diskusi atau materi topik 1 dan topik 2. Ya. Di topik 1 kita belajar bagaimana strategi itu mewujudkan keunggulan kompetitif. Di topik kedua, kita belajar tentang analisis lingkungan eksternal. Ya. Maka kali ini kita akan belajar mengenai analisis lingkungan internal. Ya. Jadi seperti diketahui bahwa lingkungan itu terdiri dari lingkungan yang di luar perusahaan atau lingkungan eksternal, dan kali ini adalah lingkungan yang di dalam perusahaan atau lingkungan internal. Ada satu tool yang kita sebut dengan value chain analysis atau analisis rantai nilai. Ya. Analisis rantai nilai ini juga diperkenalkan oleh Porter. Ya. Yang kita tahu dia adalah seorang profesor dari Harvard University yang berkecimpung di bidang ekonomi industri. Jadi value chain analysis ini adalah analisis strategis atas kegiatan-kegiatan yang menciptakan nilai. Ya, kita tahu bahwa perusahaan itu melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas itu diperas menjadi aktivitas-aktivitas strategis. Ya, di mana aktivitas itu mampu menciptakan nilai bagi pelanggan kita. Ya. Porter menggambarkan dua kegiatan yang berbeda di dalam menciptakan nilai. Dia sebut primary activities dan supporting activities. Jadi aktivitas-aktivitas utama. Aktivitas-aktivitas utama itu terdiri dari aktivitas inbound logistik. Ya. Kemudian aktivitas operation, aktivitas outbound logistik, marketing, sales, dan service. Ya. Itu aktivitas-aktivitas utama yang membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Ya. Jadi aktivitas perusahaan pembuat kapal, ya, dengan aktivitas pembuat mie instan, itu perbedaan utamanya adalah pada primary activity-nya. Pada inbound logistiknya, pada operation-nya, pada outbound logistik, marketing, dan service. Nah, pada supporting activities, ini perusahaan itu memiliki aktivitas yang nyaris serupa. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas administrasi, human resource management, ya, MIS atau technology development, aktivitas-aktivitas procurement, legal, dan sebagainya, itu relatif sama antara sebuah bank, perusahaan pembuat kapal, maupun perusahaan pembuat mie instan. Ya. Jadi supporting activities itu relatif sama antar perusahaan, yang membedakan adalah aktivitas-aktivitas yang utama. Ya. Nah, kembali pada resource based view yang lalu, ya, bahwa resource based view menyatakan bahwa competitive advantage itu akan menjadi sustainable atau berkesinambungan apabila kriterianya rare, ya, inimitable, dan non-substitutable. Ya. Kita tahu bahwa jenis-jenis sumber daya itu ada yang aset berwujud, yaitu tangible asset, seperti mesin, pabrik, tanah, bangunan, dan sebagainya. Juga berkaitan dengan aset yang tidak berwujud, ya, seperti goodwill, ya, paten, ya, brand, ya. Dan kemudian yang ketiga terdiri dari yang namanya capability. Ya, dari capability itu kemampuan
kemampuan perusahaan untuk mewujudkan ya strategi itu menjadi competitive advantage ya. Nah, sekali lagi kriteria bahwa sumber daya itu dapat mencapai keunggulan bersaing itulah yang perlu dilihat ketika melakukan analisis internal ya di sepanjang value chain perusahaan. Jadi kriteria yang pertama itu adalah valuable ya. Valuable itu akan menilai ya mempunyai implikasi menetralisir ancaman dan memanfaatkan peluang ya, karena kriterianya sumber daya untuk mencapai keunggulan itu harus bernilai. Kalau tidak bernilai ya percuma saja ya, tidak akan diapresiasi oleh customer ya. Yang kedua adalah rare atau langka. Jadi semakin langka sumber daya yang kita miliki, maka semakin dapat dijadikan menjadi sumber keunggulan bersaing. Artinya tidak banyak dimiliki oleh pihak lain atau perusahaan lain. Ya. Semakin langka semakin baik bagi keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah inimitable atau difficult to imitate. Ya. Tidak bisa ditiru atau susah ditiru. Ya. Kalaupun bisa meniru itu memerlukan biaya yang besar. Ya. Nah, implikasinya tentu saja semakin unik ya, itu akan diapresiasi oleh pelanggan ya, entah itu keunikan dalam bentuk fisik ya, atau ketergantungan jalur, ambiguitas kausal, sulit diurai mengenai jenisnya dan bagaimana bisa dibuat kembali, maupun kompleksitas sosial, yaitu sudah mendapat kepercayaan khusus atau spesifik dari masyarakat atau interpersonal dari aspek budaya maupun reputasi. Tidak tergantikan atau non-substitutable without substitute. Jadi tidak ada sumber lain yang bisa menggantikan sumber daya yang kita miliki itu. Semakin tidak tergantikan, maka semakin dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Ya, ini implikasinya ya. Jadi ada pertanyaan ya, apakah resource maupun capability yang kita miliki itu valuable? Kalau jawabannya tidak, apakah langka? Tidak. Apakah sulit ditiru? Tidak. Apakah tanpa substitusi? Ya, tidak juga. Maka bagi keunggulan kompetitif itu merupakan nilai yang negatif, yaitu disadvantage ya, tidak menguntungkan sebetulnya sumber daya itu untuk bersaing ya. Yang kedua, apakah valuable? Ya. Rare? No. Difficult to imitate? No. Ya, without substitute? No. Maka sumber daya yang kita miliki itu ya tidak seberapa besar nilainya ya, parete aja, susu ya. Tapi kalau itu apakah valuable? Ya. Langka? Ya. Difficult to imitate? No. Without substitute? No. Maka dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif, hanya saja sifatnya apa? Hanya saja sifatnya temporer atau sementara. Karena bisa jadi dengan mudah sumber daya yang kita miliki itu ditiru atau diimitasi oleh pesaing atau dicarikan gantinya ya, sehingga tidak lagi menjadi sumber keunggulan kompetitif ya. Nah, kalau jawabannya semua yes ya, resources yang kita miliki itu bernilai, langka, sulit ditiru dan tidak dapat diganti, maka itulah dikatakan sumber daya tersebut mendukung sustainable competitive advantage. Ya, jadi keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Jadi keunggulan kompetitif itu berkesinambungan atau tidak itu tergantung dari heterogenitas atau kemampuan dari resources
atau kapabilitas yang kita miliki sendiri. Semakin langka, semakin tidak bisa diganti, semakin tidak ada substitusinya, nah itulah menjadi sumber yang berkesinambungan. Kalau enggak ya enggak berkesinambungan, ya hanya temporer saja. Ya. Nah, seperti diketahui bahwa analisis internal ini adalah mengevaluasi ya kondisi di dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Bagaimana mengevaluasi kinerja perusahaan sendiri? Ya, kita bisa lihat banyak teknik ya. Ada yang disebut dengan analisis keuangan ya. Dan tentu saja ada yang juga analisis non keuangan. Pada intinya terbagi menjadi itu. Analisis keuangan itu bisa dilakukan, biasa kita lakukan dengan namanya financial ratio ya, financial ratio. Jadi tapi itu khusus untuk mengakses kinerja keuangan ya. Dan kita tahu bahwa kinerja keuangan itu hanyalah sebagai output dari hasil kerja atau strategi perusahaan. Dan tentu saja tidak cukup ya. Untuk menilai secara holistik diperlukanlah suatu tools atau metode. Nah, metode yang menilai kinerja perusahaan secara komprehensif itu dikenal dengan balance scorecard ya. Salah satunya adalah balance scorecard yang umum digunakan ya. Balance scorecard ini suatu metode yang dikembangkan oleh Profesor Kaplan dan Norton ya, David Norton dari Harvard University juga ya. Balance scorecard ini tentu saja dari namanya kita tahu bahwa scorecard itu adalah alat ukur ya, scorecard. Balance itu adalah berimbang. Artinya apa? Pengukuran yang digunakan dalam balance scorecard ini terdiri dari indikator-indikator keuangan maupun non keuangan ya. Non keuangan itu artinya dari pelanggan, dari proses bisnis ya, dari human capital, information capital, organization capital ya. Intinya adalah ukuran-ukuran yang membuat kinerja keuangan itu menjadi semakin baik ya. Pemicu dari kinerja keuangan ya. Oke, kita masuk pada financial ratio analysis. Jadi kalau kita melakukan analisis rasio-rasio keuangan, tentu saja basisnya adalah laporan keuangan. Kita tahu bahwa laporan keuangan itu paling tidak terdiri dari neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, dan juga ada cash flow, ya, maupun bisa saja diperluas pada market nilai pasar, ya, pada market value. Ya. Jadi jenis-jenisnya itu adalah rasio-rasio yang mengakses likuiditas, rasio-rasio yang mengakses long-term solvency atau solvabilitas, ya, ukuran-ukuran yang mengakses produktivitas, ya, seperti aset manajemen, turnover, mengakses profitabilitas dan mengakses market value. Ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan analisis keuangan yaitu apa? Membandingkan secara historis, ya, dibandingkan dengan tahun lalu, ya, kemudian dibandingkan dengan perusahaan sejenis, satu industri, atau Anda bandingkan dengan pesaing utama. Dari situ Anda bisa melihat kinerja keuangan kita apakah lebih baik atau lebih buruk dibanding dengan tahun lalu, dibanding dengan para pesaing dalam satu industri, atau dibanding dengan pesaing-pesaing utama kita, ya. Nah, tentu saja akan melibatkan berbagai rumus, ya, rumus untuk menghitung rasio-rasio tersebut, ya, yang bisa kita baca di banyak sumber, ya, termasuk buku textbook yang Anda gunakan di kelas, gitu ya. Nah,
intinya yaitu financial ratio analysis itu meliputi tadi likuiditas, ya, seperti current ratio, quick ratio, cash ratio, atau yang berkaitan dengan long term solvency atau leverage, financial leverage, seperti total debt ratio, debt to equity ratio, equity multiplier, time interest earned, ya, itu mengakses yang namanya long term solvency atau juga financial leverage, yang berkaitan dengan struktur permodalan, ya. Kemudian ada rasio-rasio yang berkaitan dengan produktivitas, yaitu utilisasi aset atau turnover, ya. Bagaimana perputaran persediaan, berapa lama sih, ya, inventory itu menjadi penjualan, ya, day sales in inventory. Kemudian bagaimana efektivitas penagihan piutang kita, ya, receivable turnover. Kemudian berapa lama, ya, berapa lama piutang kita itu, ya, rata-rata total asset turnover, capital intensity, yang semuanya ini mengakses utilisasi aset. Yang keempat adalah profitability ratio, ya, tentu saja rasio ini mengakses kemampuan perusahaan menghasilkan laba, ya, terdiri dari profit margin, return on asset, return on equity, ya. Nah, itu ya standar-standar rasio keuangan. Nah, rasio-rasio yang berkaitan dengan market value biasanya kita menggunakan yang namanya PE ratio, ya, price earning ratio, yaitu membandingkan price per share, ya, kemudian dibagi dengan earning per share, yang artinya adalah berapa sih investor tuh mau membeli, ya, dari setiap Rp1 earning yang laba yang kita laporkan. Nah, itu PE ratio, market to book ratio, market value per share, book value per share, ya. Dari nilai buku yang kita laporkan per saham itu, berapa pasar itu mau menilai, ya, mau menilai, investor itu mau menilai, ya. Oke, ya. Setelah financial ratio kita akan masuk pada pengukuran-pengukuran yang tadi komprehensif, ya, tidak hanya keuangan tapi juga non keuangan. Nah, berarti kita harus melihat dari berbagai perspektif, ya, berbagai perspektif. Perspektifnya siapa? Ya, tentu saja perspektifnya pelanggan, ya. Kenapa sih pelanggan itu mau membeli produk kita? Ya, apa yang mereka lihat dari produk kita, ya? Jadi ini merupakan apa? Value proposition. Apakah pelanggan itu melihat dari sisi harga produk, atau dari feature, atau dari kenyamanan, atau dari service, atau dari macam-macam, ya. Yaitu value dari pelanggan itu bisa beragam, ya. Tidak selalu harga murah, ya. Bisa jadi karena pelanggan memilih produk kita karena kualitas, meskipun harganya tidak murah, kan gitu, ya. Nah, value atau nilai-nilai itulah yang diukur, ya, yang diukur, ya, dalam perspektif pelanggan, ya. Misalnya saja pengukuran yang berkaitan dengan customer satisfaction index, ya. Jadi customer itu puas itu karena apa? Karena feature produk kita, harganya, servisnya, ya, mudah diperoleh, availability-nya, atau karena brandnya. Kenapa orang mau membeli harga jam tangan yang harganya ratusan juta, sementara Anda bisa membeli jam tangan yang harganya cuma 1 juta. Itu berarti akan berkaitan dengan brand, ya, prestisius atau tidaknya produk itu. Yang kedua adalah perspektif internal bisnis.
perspektif internal bisnis ini mengukur seberapa baik proses-proses yang dilakukan oleh manajemen ya secara internal. Yang namanya juga internal business process. Maka ukuran-ukuran akan melibatkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan operation management ya, berkaitan dengan bagaimana hubungan dengan pemasok ya, bagaimana hubungan dengan pabrik ya, bagaimana berkaitan dengan inovasi ya, bagaimana berkaitan dengan ketaatan hukum ya. Itulah perspektif internal bisnis ya. Jadi berkaitan mengukur delivery misalnya ya, delivery time, mengukur quality ya, mengukur efektivitas atau efisiensi pemasok. Nah, itu adalah perspektif internal bisnis. Yang ketiga adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau dikenal dengan learning and growth perspective. Ini adalah mengukur perspektif yang berkaitan dengan intangible asset. Ya, khususnya apa? Khususnya mengukur kesiapan human capital, ya, kesiapan human capital, misalnya saja kesiapan kompetensinya, kesiapan dari information capital, ya, bagaimana perusahaan itu memproses transaksi-transaksi harian, kemudian menyaringnya di dalam business intelligence, ya, seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan database, infrastructure dari information capital. Dan kemudian ada yang namanya organization capital. Organization capital itu mengukur hal-hal yang berkaitan dengan budaya perusahaan, ya, culture. Kemudian mengukur leadership, ya, bagaimana efektivitas teamwork, ya, bagaimana alignment atau harmonisasi di dalam perusahaan itu, ya. Itu yang namanya organization capital. Jadi intinya kita harus menyiapkan, perusahaan harus menyiapkan apa? Menyiapkan kesiapan ya, kesiapan dari kapital ini, modal ini agar apa? Agar dapat melakukan eksekusi strategi secara efektif ya. Jadi human capitalnya itu harus siap, information capitalnya tersedia, dan organization capitalnya harus solid, barulah strategi itu bisa dieksekusi dengan baik. Pada akhirnya akan menghasilkan apa? Menghasilkan keuangan. Ya, ukuran-ukuran keuangan seperti yang tadi di financial analysis ratio. Ya, menghasilkan laba, menghasilkan turnover, menghasilkan market value. Nah, itu adalah akibat dari kesiapan human capital, information capital, dan organisasi capital dalam mengeksekusi strategi. Jadi intinya comprehensive measure atau ukuran-ukuran komprehensif ini di dalam balance scorecard untuk melihat ya bagaimana customer memandang kita, ya, itu namanya customer perspective ya. Yang kedua, bagaimana kita itu hebat di dalam proses ya, itu yang namanya internal business perspective. Bagaimana kita itu terus tumbuh ya, bagaimana kita itu bisa menumbuhkan dan membangun suatu human capital, information capital maupun organization capital yang baik sehingga bisa berinovasi dan sebagainya. Pada akhirnya itu akan menghasilkan output berupa perspektif keuangan yang diinginkan oleh pemegang saham atau shareholder. Jadi itu saling terkait antara perspektif yang satu dengan perspektif yang lain. Itulah sekilas apa yang disebut dengan balance scorecard ya. Nah, ini ada quote juga ini
Your internal reality will always become your external reality. Ya, jadi apa yang kita kelola, misalnya di internal, kalau itu baik, maka itu akan memberikan sinyal atau memberikan perspektif yang baik pula dari pihak-pihak eksternal. Ya, artinya begitu manajemen itu membenahi atau excellent di dalam internal prosesnya, maka itu akan dihargai secara eksternal. Begitu topik yang ketiga, kita akan lanjutkan pada topik keempat di lain waktu. Salam.